Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Yang terhormat, Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang diwakilkan oleh Bapak Bayu Amengkupraja, SMN MSI. Yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan, Saudara Virgiawan Listanto, yang saya hormati, Ketua Pelaksana Talkshow hari ini, Saudari Bella Manihuruk. Yang terhormat, Bapak Ismail Fahmi, PhD, founder PT Media Kernels Indonesia, selaku narasumber dalam acara talkshow hari ini, serta teman-teman peserta Companies Talkshow Volume 2 pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Acara ini merupakan acara talk show yang diselenggarakan oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia HMPIP Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2022. Talk show ini terdiri dari sesi tanya-jawab bersama narasumber kita yang bertemakan The Challenge of Realizing an Integrated Information Management System in the New Normal Era Based on IT and Big Data. Dalam keberlangsungan acara talk show ini, ada beberapa media partner yang turut membantu keberhasilan acara ini. Ada Hima Frosta Unair, Komunitas 310 UT Ilpus, HMPSF UNS, HMPS PII UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, HMPSIP UIN Suka, Hima Taksivo Unip, UIN Datok Krama Palu, UIN 1 Tulung Agung, dan IAIN Batu Sangkar. Sebelum lebih jauh, ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Zafira Mazaya Albi, biasa dipanggil Vira. Saya dipercaya untuk menjadi host di acara talkshow hari ini. Nah, selanjutnya, kita tiba di acara inti, yaitu penyampaian materi. Namun, sebelum itu, saya ingin memperkenalkan pemateri kita. Kepada teman-teman panitia, saya minta tolong untuk menampilkan CV dari Bapak Ismail Fahmi. Bapak Ismail Fahmi PhD lahir pada tahun 1974 di Bojonegoro, Indonesia. Adalah seorang ilmuwan informasi dan pendiri PT Media Kernels Indonesia dengan pengalaman dalam mengembangkan sistem data besar yang disebut Media Kernels alias Drone Emprit untuk menganalisis media online dan media sosial. Riwayat pendidikan Bapak Ismail Fahmi sendiri, 1992 sampai 1997, Bachelor's Degree Telecommunication Engineering Institute of Technology Bandung, Indonesia. 2003 sampai 2004, Master Degree Information Science, University of Groningen in Netherlands. 2004 sampai 2009, PhD Degree Information Science, University of Groningen, the Netherlands. Dan pengalaman kerja, 2009 sampai 2016, founder PT Prima Rancang Buana, 2014 sampai sekarang konsultan for Edmer BF Amsterdam or Weborama France. 2014 sampai sekarang founder PT Media Kernels Indonesia. 2015 sampai sekarang konsultan for National Library of Indonesia. 2017 sampai sekarang lecturer at the Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan 2018 sampai sekarang founder Drone Emprit Academy. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak Ismail Fahmi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Zafira. Apa kabar nih Pak hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik. Ya. Terima kasih ini kepada Pak Bayu ya, Pak Bayu Amengkupraja sebagai Ketua Prodi Perpustakaan. Terima kasih undangannya Pak. Terima kasih juga kepada Vicky, Ketua Himpunan Prodi. Ini luar biasa sambutannya tadi ke Bella Manihuruk sebagai Ketua Pelaksana. Ini acaranya bagus sekali. Mudah-mudahan bermanfaat ya nanti sharing-sharing kita nanti. Terima kasih. Baik Pak, gimana nih perasaan dan tanggapannya atau kesan pesan Bapak nih diundang jadi pemateri di acara talkshow kita pada pagi hari ini, Pak? Ya, saya kira ini sangat bagus ya dengan adik-adik mahasiswa. Saya sudah lama itu berkecimpung sebetulnya berinteraksi ya dengan teman-teman perpustakaan.
sejak tahun 2000, bukan 2000, tahun 1998, 99, meskipun saya di ITB jurusan Teknik Elektro ya, jurusan Telekomunikasi, kemudian S2/S3 juga di bidang Computer Science, Information Science. Tapi interaksi dengan perpustakaan itu sangat tinggi, makanya saya sangat senang ya di sini ketemu dengan adik-adik mahasiswa. Kemudian pengalaman saya ya dengan rekan-rekan pustakawan itu bermanfaat, dan khususnya dengan Universitas Brawijaya itu ada Bu Welmin dulu kan, Bu Welmin sejak beliau di kepala perpustakaan, kemudian jadi deputi di Perpustakaan Nasional, ya saya sangat dekat dengan beliau, dan banyak hal-hal cukup besar kami lakukan bersama-sama ya, sebagai kontribusi buat perpustakaan di Indonesia. Baik, terima kasih nih Pak atas jawabannya. Baik Pak, tanpa membutuhkan waktu yang lama, saya udah nggak sabar nih untuk berkomunikasi dua arah dengan Bapak Ismail Fahmi. Untuk teman-teman yang juga mau menyampaikan pertanyaannya, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Nanti saya akan bacakan juga untuk Bapak Ismail Fahmi. Oke, kita mulai saja kali ya Pak talkshow kita hari ini. Baik, pertama-tama tuh bagaimana sih pandangan dari perusahaan Bapak Ismail Fahmi sendiri terhadap lulusan ilmu perpustakaan? Ya, terkait dengan ini pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman di ilmu perpustakaan. Pertama dari sisi komunitas ya, dari sisi asosiasi kayak gitu. Saya sering sekali ikut acara webinar, seminar, event dengan berbagai komunitas. Salah satunya dengan perpustakaan. Saya rasa ini termasuk salah satu yang paling guyup, paling asik gitu ya. Kami sering adain acara, dan terutama pustakawan gitu ya, baik khususnya di perguruan tinggi itu mereka sangat bangga dengan profesi ini, dan kontribusi mereka juga cukup besar, sangat besar ya. Nah, terkait dengan di luar perpustakaan, banyak juga dari mereka yang saya lihat aktif dan tidak hanya terpaku kepada ilmu yang mereka pelajari. Ya, karena belajar tentang ilmu informasi ya, information science, jadinya kan cukup luas, bisa masuk ke programming, bisa masuk ke ilmu database, lebih luas lagi information science. Kadang-kadang sebagian masuk ke computer science. Gitu. Dan mereka lakukan dengan belajar sendiri. Saya kenal beberapa, misalnya teman saya itu Hendro Wicaksono kan membuat Slim kan dari perpustakaan. Kemudian juga banyak sekali, saya nggak bisa sebut satu persatu. Mereka itu sangat aktif, dan kuncinya itu satu, tidak terpaku kepada ilmu yang dipelajari. Dan sebetulnya itu bukan hanya jurusan ilmu perpustakaan saja, saya kira semua jurusan seperti itu. Jadi ada mindsetnya itu bukan mindset yang fixed mindset. Saya belajar perpustakaan jadi pustakawan gitu ya. Saya belajar, ada bahkan banyak sekali kita belajar macam-macam bidang ya, dan kemudian fixed mindset ada menjadi bidang yang kita pelajari saja. Saya kira nggak seperti itu ya. Di perguruan tinggi, kuliah khususnya yang kita pelajari terutama itu adalah cara berpikir, metodologi berpikir, critical thinking itu yang paling penting, dan itu saya lihat mereka yang menggunakan itu, mereka berhasil biasanya. Demikian ya. Oke, baik. Berarti lulusan ilmu perpustakaan banyak ya Pak peluangnya juga di bidang informasi dan big data seperti itu Bapak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana peluang fresh graduate ilmu perpustakaan dan informasi dalam sebuah perusahaan, khususnya perusahaan Bapak yang bergerak dalam bidang komunikasi dan informasi? Ini kalau saya lihat ya, di perusahaan saya itu ada saya punya dua perusahaan. Yang pertama Media Kernel atau Corporate, itu develop sistem software, dan yang kita butuhkan di sini adalah kemampuan programming dan coding, dan memang kebanyakan itu dari computer science. Memang ada beberapa yang membantu dari sisi analitik. Nah, saya punya perusahaan satu lagi, itu Asramaya namanya. Kalau yang tadi yang pertama yang Media Kernel itu hanya 7 orang, karena core-nya sedikit, kita mau fokus di pengembangan software. Kalau di situ mungkin dari jurusan ilmu perpustakaan, kalau dia benar-benar bisa ngerti programming, coding dan bagus ya kita masuk gitu. Biasanya saya nggak melihat background, saya melihat skillnya. Tapi yang satunya ini banyak juga dari ilmu perpustakaan yang masuk. Ada beberapa ilmu perpustakaan, ilmu psikologi, ilmu sains, sosial politik. Itu di perusahaan yang satunya ada sekitar 30 orang di situ.
Kenapa? Karena di situ mereka memanfaatkan output dari sistem yang saya kembangkan. Jadi output dari sistem big data itu berupa data analitik yang perlu diintegrasikan, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi di sini ada namanya ketika kita menganalisis informasi, kita perlu tahu kliennya siapa ya, problem mereka apa, terus kemudian ketika mengolah datanya seperti apa ini, terus sumber data diproses, processingnya menggunakan sentimen analisis, menggunakan teks analisis dan macam-macam ya. Ada klasifikasi juga ada di sana. Beberapa karyawan saya yang backgroundnya perpustakaan ya, mereka nggak punya kesulitan di bidang itu ya. Yang diperlukan adalah memperluas cakrawala. Karena ketika mau mengimplementasikan ilmunya, khususnya kalau di perusahaan saya, itu harus tahu kebutuhan klien. Jadi klien yang misalnya di bidang pertanian, ya dia harus belajar background klien itu apa nih? Tahu pertanian, dia belajar itu. Kalau di bidang pertanian misalnya pertanian itu maksud saya misalnya Kementerian Pertanian ya. Ada juga Kementerian PPA, Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya gitu. Jadi harus tahu background mereka. Kebayang ya, ada kemudian kadang klien kita di bidang pertambangan, macam-macam. Jadi Anda berhadapan dengan berbagai macam klien, berbagai macam background-nya. Nah, dan Anda dikasih dashboard, dan isinya data. Dan data itu bisa membahas macam-macam, ya, kebutuhan klien. Jadi kalau misalnya hanya fokus di ilmu pustaka yang dipelajari, oh ini klasifikasinya ini. Ada fixed mindset yang nggak bisa. Tapi kalau open mindset, ya, growth mindsetnya oke. Anda belajar tentang metodologi klasifikasi informasi. Jadi Anda bisa mengklasifikasi informasi teks misalnya dari berita ini. Saya klasifikasikan, bagus diklasifikasikan berdasarkan misalnya, contohnya kayak kemarin itu terkait dengan COVID-19. Kita ingin mengetahui terkait dengan stigma terhadap pasien COVID. Staf saya yang pustakaan dia bisa tahu. Oh kalau itu kita bisa begini. Pembicaraan di media sosial dan pemberitaan di media online misalnya bagi berdasarkan motivasi. Kenapa orang melakukan stigma, ya? Kemudian wujud stigma, kemudian impact stigma. Ini kan sebetulnya classification kan, cuma nggak ada dasar klasifikasinya. Anda belajar di jurusan ilmu perpustakaan itu kan classification, pakai BDC, Divisional Classification kan. Kemudian juga pakai yang dari Indonesia kan juga ada, kita punya klasifikasi sendiri dari Pustaka Nasional gitu. Itu adalah bahan bekal mindset yang Anda dapatkan bahwa ternyata informasi itu akan jadi bermakna kalau dikelompok-kelompokkan. Gitu. Informasi kalau dikumpulkan saja jadi susah bermakna, tapi kalau udah kelompok-kelompokkan, oh buku ini masuk kategori ekonomi, buku ini masuk kategori ini. Sama persis dengan informasi yang ada. Oh, percakapan ini masuk kategori motif. Percakapan ini masuk kategori dampak dari stigma. Percakapan ini masuk dalam kategori bentuk stigma, ya, misalnya dengan mengusir orang. Ya. Jadi waktu itu kita ada kerjasama antara Media Kernels dengan Edinburgh University, kemudian juga dengan Indohun itu dari Universitas Indonesia. Yang mengerjakan siapa? Staf saya, sebagian juga dari ilmu perpustakaan. Jadi Anda itu punya ilmu yang sangat bermanfaat sebetulnya. Asal apa? Gunakan ilmu yang didapatin ya selama kuliah itu jadikan itu sebagai pola pikir. Kebiasaan mengklasifikasikan informasi itu terapkan dimanapun. Ya. Kayak percakapan sekarang ini ya di media sosial, misalnya setiap minggu kita bikin analisis ya, itu bikin analisis terkait dengan partai politik misalnya tentang capres kayak gitu. Kemudian kita dapat percakapan misalnya satu minggu itu untuk satu parpol atau satu tokoh itu sekitar mungkin 50.000 percakapan di Twitter. Kalau kita dengarkannya 50.000 saja, 50.000 itu enggak kurang bermakna. Tapi 50.000 itu Anda kelompokkan, oh ternyata percakapannya masuk dalam kategori ini. Dia bicara tentang skill, ya, kemampuan dari capres yang enggak bagus misalnya, atau latar belakangnya, atau yang lain-lain. Di kemampuan classification ini utama. Itu baru satu. Jadi ilmu ini kan baru satu ilmu ya yang Anda pelajari kan classification. Ya, classification. Jadi itu bahkan kalau bisa bermimpi pun mimpi klasifikasi gitu kalau bisa ya. Jadi mahasiswa ilmu perpustakaan lulus pun juga sama begitu melihat informasi klasifikasikan ini masuk kategori mana. Karena begitu setelah kita klasifikasikan kita jadi tahu
oh ternyata si tokoh ini paling banyak diasosiasikan dengan apa? Dia orang rakyat mungkin, dia orang yang cerdas, dia orang yang religius, ya. Jadi asosiasi yang paling tinggi terkait satu tokoh itu yang mana nih? Ya. Ini saya kira sangat sangat relevan ilmu yang dipelajari oleh teman-teman di pustakaan ini. Saya bisa cerita panjang banyak. Dan misalnya sekarang saya ada pekerjaan lagi terkait dengan ontologi. Pernah dengar ontologi kan? Belum dengar nanti bisa tanya ke Pak Bayu ya. Belajar tentang ontologi penting sekali. Itu sebuah konsep yang kadang susah dipahami, tapi intinya itu klasifikasi lagi. Jadi sekarang berhari-hari seminggu ini ya, berminggu-minggu saya mencoba menyusun ontologi untuk cybercrime. Jadi bayangin ya, jadi ini butuh ilmu pustakaan sebetulnya ya. Coba nggak fokus di klasifikasi yang Anda pelajari saja. Gunakan mindset classification. Contoh di cybercrime. Di cybercrime itu saya perlu mengelompokkan informasi ke dalam apa pelaku, ya, apa itu yang pelaku, aktor atau agent. Kemudian ini ada informasi termasuk dengan eventnya. Kemudian dia menggunakan tools apa. Kemudian motivasinya apa, financial gain segala macam. Situsnya di mana? Oh di Tokopedia, Bukalapak dan macam-macam. Jadi sehingga kita bisa punya jaringan informasi yang bermakna. Semua itu adalah klasifikasi. Kemudian antara kelas-kelas itu disambung-sambungkan, ada relasinya. Itu semua ilmu pustakaan. Ya. Oke, saya kira demikian. Nanti tergantung pertanyaannya. Saya bisa kita lebih panjang. Silahkan. Oke, berarti yang paling penting itu adalah skill ya, Pak, dan penerapan secara langsung dan yang klasifikasi tadi. Semua jurusan punya peluang dan tergantung juga peminatan dari klien perusahaan Bapak sendiri seperti itu. Menyambung dari yang tadi nih, Pak, mungkin skill apa saja yang dibutuhkan mahasiswa untuk bekerja di perusahaan Bapak atau terlebih di PT Kernels Indonesia ini yang bergerak di bidang ilmu informasi seperti itu, Pak. Jadi yang pertama itu sebenarnya critical thinking, ya. Kemampuan berpikir tentang yang kritis itu sangat penting karena kalau sudah masuk kita nggak lihat jurusan orang, tapi kita lihat bagaimana staff itu dia bisa berpikir kritis. Ya, jurusan apapun, entah itu dia di computer science, komputer perpustakaan, jurusan apa, kalau dia nggak bisa berpikir kritikal, jadinya adalah menurut aja, nggak terlalu aktif ya. Tapi kalau dia bisa critical thinking, dia bisa memahami masalah dengan cepat, dia bisa mengusulkan gagasan, ide tanpa harus ditanya, tanpa harus diminta, ya. Kemampuan untuk kemudian proaktif, aktif, ya, komunikasi. Jadi setelah dia bisa berpikir, critical thinking, dia bisa berkomunikasi, mengomunikasikan pikirannya, komunikasikan gagasannya itu dengan peer, dengan siapapun ya, dengan cara yang enak. Bagaimana komunikasi dengan WhatsApp, ya, komunikasi dengan secara langsung di dalam meeting, komunikasi lewat WhatsApp, Zoom kayak gini, ini berbeda-beda. Contoh kayak gini misalnya, ini pelajaran ya buat teman-teman mahasiswa. Saya sering dihubungin misalnya mahasiswa pakai WA. Assalamualaikum Mbak Ismail, gitu. Tunggu lama nggak ada berikutnya. Dia berharap apa coba? Dia berharap saya langsung menjawab saat itu, kemudian dia tanya lagi, jawab lagi. Artinya apa? Saya harus spend time untuk dia. Pada saya bisa lagi Zoom meeting, lagi ini itu segala macam kan. Biasanya saya nggak jawab. Seminggu, 2 minggu saya akan jawab. Sampai nunggu baris yang kedua, ketiga sampai dia sampaikan maksudnya apa. Ini adalah contoh yang sangat simpel di dalam komunikasi WA. Jadi dalam komunikasi WA itu nggak perlu nunggu Assalamualaikum selesai, nggak usah. Jangan minta orang lain harus menyiapkan waktu untuk Anda. Minta orang lain harus kemudian stop acaranya untuk Anda, ya kan gitu. Kita nggak tahu siapapun. Jadi sampaikan Assalamualaikum, kemudian mohon selamat siang atau apapun. Saya siapa, bla sampaikan pendapatnya, masalahnya, kebutuhannya, terima kasih. Oke. Jadi siapapun itu bisa baca, saya langsung bisa buka, baca, selesai. Oh maunya itu. Begitu kalau saya punya jawaban langsung, saya akan reply. Ya. Nggak perlu lagi kemudian saya menunggu jawaban dia. Itu sebagai contoh kecil. Contoh kecil bagaimana cara berkomunikasi yang sangat sepele sebetulnya, tapi menentukan keberhasilan. Ya, salah berkomunikasi repot lagi gitu. Gitu. Jadi dalam komunikasi misalnya ya seperti contohnya sekarang kan juga Anda membuat acara ini kan komunikasi kan dengan pihak yang lain ya. Saya kira siapa ini yang dapat PIC hubungin saya Alia ya. Alia udah sangat bagus ya, sangat bagus.
interaktif ya, dan pola-pola semacam ini sebagai contoh ya, kemudian komunikasi. Jadi critical thinking, kemudian kemampuan komunikasi, dan kemudian baru yang ketiga itu adalah bagaimana dia bisa kualitas dari idenya, gagasannya. Jadi kita nggak berangkat dari kualitas dulu di awal, enggak. Tapi yang penting dia aktif dulu. Karena kalau Anda bisa critical thinking dan aktif, gagasan yang awalnya sederhana, yang mungkin sepele gitu, yang belum sempurna, tapi dengan kemampuan komunikasi, kita bisa sempurnakan. Tapi kalau pinter apapun, ya, tapi nggak kritis, nggak bisa komunikasi, kan diam jadinya. Ya, artinya nunggu perintah saja, nunggu orderan, nunggu dina ini kurang, saya lihat kurang bagus gitu. Jadi kalau Anda bisa kembangkan itu ya, critical thinking, kemampuan komunikasi, kemudian skillnya yang lain, skill untuk klasifikasinya. Kalau Anda tertarik dengan programming, belajar programming gitu. Kalau tertarik dengan analisis data, pelajari tentang analisis data. Misalnya di dalam komunikasi itu perlukan pemahaman ilmu komunikasi, teori komunikasi. Dalam teori komunikasi itu ada apa? Ada namanya penyampai pesan, kemudian isi pesannya, medium pesannya, siapa penerimanya. Contoh itu kan skillnya ya. Jadi Anda bisa critical thinking, bisa komunikasi, tetapi ilmunya nol, ya nggak bisa kan? Jadi isinya kok ngecap aja, capek. Kita nggak bisa berhadapan dengan orang yang banyak ngobrol aja. Harus ada isinya. Jadi minimal 3 aja itu. Ya, saya kira berangkat dari situ banyak hal-hal yang bisa Anda berkembang, dan jadi karir pun juga bisa berkembang di dalam lingkungan perusahaan. Oke, berarti yang paling dari penjelasan Bapak Ismail Fahmi tadi, saya menangkap 3 ya Pak, skill yang seharusnya kita miliki buat di sebuah perusahaan seperti critical thinking, kemampuan komunikasi, dan ide atau gagasan seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, menurut Pak Faisal, Pak Ismail Faisal, Pak Ismail Fahmi sendiri, apa yang menjadi tolak ukur nih dari kesuksesan dari sistem informasi di sebuah perusahaan seperti itu? Sistem informasi itu ketika diterapkan itu ada 3 aspek ya, people, proses, dan teknologi. Ini tiga hal. Saya kira ini sudah sangat umum ya, Anda harus paham itu. People, orang-orangnya, kemudian proses, bagaimana workflow-nya, ya. Kemudian teknologi, bagaimana sistem informasinya tadi sendiri. Ya, untuk software barangkali, sistem networking. Jadi kita nggak bisa hanya melihat dari satu sistem informasi saja. Jadi ini melibatkan 3 aspek. Jadi sesuatu yang akan berhasil tiga-tiganya ini jalan. Ya. Tekan pertama kita punya sistem dalam bentuk software. Informasi kita misalnya otomasi perpustakaan, nah itu sebuah sistem informasi. Otomasi perpustakaan. Itu oke. Bagaimana secara teknologinya? Sudah sesuai dengan protokol internasional ya. Klasifikasinya ada nggak? Terus kemudian menggunakan standar atau tidak? Ada interoperability-nya atau tidak? Gitu. Itu secara teknologi. Ya. Kalau Anda menggunakan software open source, sudah beres karena sudah ngikutin semuanya. Terus kalau bikin software sendiri, nah ini beberapa kali saya lihat ada institusi bikin software katalog buku sendiri. Ketika saya integrasikan dengan, saya bikin Indonesia OneShot ya, satu pencarian dalam perpustakaan nasional itu, nggak punya OAI-nya, nggak ada standarnya, jadi repot kan harus bikin dulu. Ya, gitu. Tapi kalau sudah ada standarnya langsung masuk. Ini secara teknologi. Kemudian kedua, orangnya, people-nya. Orangnya mumpuni nggak? Gitu. Ada orang yang ditugaskan nggak untuk di situ? Kemudian sosialisasinya udah jalan belum? Digunakan dengan baik atau tidak? Ya. Terus kira-kira ketika ada problem bisa dipecahkan dengan cepat gitu. Nah intinya di sisi orangnya. Jadi orangnya ini pun juga mampu dan siap untuk menjalankan dan mengoperasikan dan maintenance dari sistem tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah proses. Segala sesuatu itu ada workflow-nya, ya. Ada prosesnya. Misalnya kalau di otomasi berarti kan ada buku datang, ya kan? Bukan ya? Otomasi itu berangkat dari perencanaan kan? Ya perencanaan. Oke, kita mau beli buku apa nih? Itu tahap perencanaan. Anggarannya dulu berapa? Mau beli buku apa? Tanya dari semua jurusan. Kemudian mulai bukunya dipesan, sudah mulai bisa di-entry misalnya nih. Begitu di-entry, bukunya sudah ada datang, statusnya sudah available misalnya gitu.
kemudian availability database, kemudian orang pesan dan seterusnya, bagaimana peminjaman, pengembalian dan sebagainya, itu kan workflow ada semuanya. Ada nggak itunya? Dan jalan nggak itu? Jadi saya kira kalau kita melihat satu sistem informasi jalan, kita lihat dua aspek itu. Jadi ketika Anda ingin membuat satu sistem informasi yang jalan pun di tempat kerja Anda nanti, misalnya di perpustakaan atau mungkin di lembaga nggak harus perpustakaan, selalu lihat tiga aspek ini: people-nya, prosesnya, teknologi. Jadi kalau ketika misalnya di sebuah perpustakaan di tempat Anda kerja itu, software-nya sudah ada, petugasnya sudah ada, tapi lihat prosesnya jalan atau enggak. Kalau nggak ada, Anda diciptakan itu metode prosesnya itu. Jadi sebagai lulusan ilmu perpustakaan Brawijaya, harusnya Pak ini udah bagus nih, ada teknologinya, udah jalan, orangnya, kayaknya workflow-nya belum jalan. Nanti, nih saya buatkan Pak, seperti itu. Diskusikan gitu, workflow-nya ini. Workflow-nya sudah ada, software-nya sudah ada, tapi workflow-nya orangnya nggak ada yang jalanin karena mungkin kurang sosialisasi, nggak dapat trainingnya, nggak dapat ini. Ya udah siapin, ketika ini kita kurang nih, kita perlu peningkatan kapasitas SDM untuk bisa jalani supaya apa? Supaya teknologi dan prosesnya bisa jalan. Ya kira-kira seperti itu ya, yang perlu dilihat. Simple kan sebetulnya. Jadi untuk melihat menganalisis satu sistem, lihat aja tiga aspek tadi. Analisis tiga aspek, critical thinking untuk tiga aspek tadi. Baik, berarti tidak ada tolak ukur dari kesuksesan dari sebuah perusahaan ya, Pak. Yang penting people, process, and technology dari perusahaan itu sendiri, seperti itu. Lalu nih Pak, menurut Pak Ismail Fahmi, apa yang menjadi tolak ukur dan, maaf, pertanyaan selanjutnya ya Pak, berarti. Mengapa sistem informasi dan teknologi informasi diperlukan oleh suatu organisasi atau sebuah perusahaan, apalagi zaman sekarang yang tentunya apa-apa serba modern dan teknologi sangat dibutuhkan, gitu Pak. Ya, sistem informasi dibutuhkan. Ini saya kira jelas ya, karena kita sudah di era di mana orang itu connected. Mulai dari, coba lihat demografi pengguna, demografi user, ya, pengguna internet kita itu banyak anak-anak muda. Nah, bahkan anak muda, generasi milenial, generasi Z itu tinggi-tinggi. Dan Anda lahir itu sudah pakai HP, bahkan belum lahir pun Anda sudah muncul di Instagram ya. Belum lahir, oh dekat jantungnya, itu sudah masuk di Instagram sama ayah bunda Anda. Begitu keluar langsung dipoto di Instagram. Kemudian udah mulai gede nangis, ya, dikasih HP, nonton YouTube ya. Kemudian mulai gede, artinya ada itu native, ya, native, digital native. Nah, digital native itu semua connected dengan sistem informasi, dengan teknologi informasi. Di luar sana sudah ada banyak informasi otomatis. Ya. Ketika Anda di perusahaan yang tidak ada sistem informasi pun, Anda akan menggunakan informasi dari luar, misalnya untuk pesan kanan, pesan transportasi, menggunakan Gojek, Grab, dan lain-lain itu buat sistem informasi. Jadi, perusahaan pun akhirnya kalau mau meningkatkan produktivitasnya, membuat satu proses jadi efisien dan efektif, misalnya lewat otomatisasi, itu harus menggunakan satu sistem informasi juga. Dan kayak tadi kan misalnya people, proses, teknologi. Sistem informasi itu anggap aja dari sisi apa teknologi lah aspeknya yang banyak yang pasang. Jadi kan kalau nggak ada teknologi kan jadi pincang gitu ya. Kita misalnya hanya people dan proses saja. Gimana kan? Nggak bisa, kan nggak bisa cepat. Oke, kita bisa melakukan klasifikasi deh misalnya. Klasifikasi informasi. Ada people-nya ada urusan dari perpustakaan Brawijaya misalnya. Kemudian prosesnya sudah ada, oh urutannya kayak gini ya. Tapi nggak ada tools-nya. Gitu. Jadi kan repot. Nah, itu sebagai hal yang simpel saja. Bahwa tiga aspek ini menjadi kunci keberhasilan kalau kita mau melakukan transformasi perusahaan, perusahaan menjadi efektif, bisa menjadi sukses, tiga aspek tadi. Jadi karena salah satu aspek tadi, HIVI yaitu di sisi teknologi, khususnya kalau kita bicara tentang informasi, maka informasi sangat dibutuhkan karena ini menjadi salah satu kaki dari tiga kaki. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita tuh lebih ke ngomongin perusahaan Bapak ya, mungkin selama berdirinya PT Media Kernels Indonesia, apakah ada masa sulitnya seperti itu, Bapak? Mungkin boleh di-sharing ke kita-kita. Masa sulit ya?
Iya. Oh iya, masa sulit. Eh, ada saat di mana dalam proses pengembangan ya, dalam proses pengembangan itu saya berada di titik paling rendah ketika saya di Belanda. Jadi saya mengembangkan sistem ini, perusahaan ini menggunakan metode moonlighting. Ada model pengembangan startup ya, ada moonlighting, kemudian ada menggunakan funding ya, seed funding yang seperti ada menggunakan bootstrapping gitu. Bootstrapping itu misalnya kalau Anda punya modal dikit, ya, kemudian nggak langsung gede, modal itu jalanin, kemudian ada keuntungan dipakai dari modal lagi terus meningkat, bootstrapping. Atau kemudian pakai investor, ya, Anda punya ide, gagasan, pitching, dana besar masuk, Anda bisa siapkan orang segala macam untuk bikin semua aspeknya dari mulai dari CTO-nya, CEO semuanya ada. Saya nggak punya itu semua. Saya yang punya knowledge saja dan waktu. Jadi yang dilakukan adalah moonlighting. Moonlighting itu adalah metode di mana pada saat orang tidur, saya coding. Simple as that. Jadi saya nggak punya software-nya, tapi saya punya ilmunya. Saya pelajari pada masa dan PhD. Moonlighting. Jam 11 malam, saya istri dan anak sudah tidur, saya mulai coding sampai jam 2 pagi biasanya. Jam 2, jam 3. Kurang tidur ya, kurang tidur. Makanya perjuangan di situ. Dari 2009 sampai 2012 perusahaan terbangun. Nah, ada satu masa itu 2010 ketika saya udah bikin fotokartnya udah jalan, ada di internet, banyak orang yang suka. Ternyata ada satu institusi hukum, lawyer gitu, yang dia sengaja mencari keuntungan dengan cara mensomasi saya, terus karena merasa website itu saya curi, ya, gitu. Kita kan mungkin crawling data, informasi, kita tampilkan lagi sebagian, ke semuanya. Dan saat itu kalau seandainya saya harus bayar 5 miliar, gitu, waktunya 5 miliar. Saya waktu itu sudah ada. Jadi kalau tahu sendiri kalau proses somasi, kalau belum beres kan masuk urusannya di pengadilan terus kan. Pokoknya in short, saya nggak bisa itu semua, harus damai. Sehingga software-nya saya kasih ke dia, source code-nya dikasih dia, saya instalin semua, dan saya nggak punya apa-apa, saya kembangin lah. Gitu. Sehingga dan saya harus bekerja selama 2 tahun buatnya. Itu adalah saat yang paling rendah di masa saya. Tapi kemudian selalu di titik itu adalah titik balik lagi. Ada opportunity yang saya nggak juga, ternyata ada kemudian pihak yang lain yang mengajak untuk bikin company. Saya bikin sesuatu yang baru lagi, berdasarkan tadi bikin lebih bagus lagi. Gitu. Dan tidak terbuka lagi, tapi lebih tertutup, lebih komersial. Ya tadinya kan open, ya gratis, open, semua bisa akses. Dan itu udah saya tutup, bilang bikin aktiviti yang baru. Jadi ini adalah saat-saat kita yang paling rendah di situ, tapi memberikan pengalaman pada saya bahwa ya kita harus siap. Bahkan kita berusaha apapun, kadang-kadang dunia itu nggak fair, ya, that's right. Dan kita harus tetap ada semangat, plan A, plan B, plan C. Gitu. Saya kira demikian. Kalau ketika perusahaan sudah jalan, masa-masa susah ya ada, fitnah ini itu segala macam, kemudian proyek gagal, nggak pernah, alhamdulillah belum pernah proyek gagal. Jadi proyek di stop gitu ya, gara-gara orang nggak suka, ada seperti itu. Saya kira itu hal yang wajar. Kita nggak perlu banyak apa sih istilahnya ya, mengutuk. Itu adalah kalau kita belajar di bisnis, di perusahaan, ya itu jalannya. Nggak selamanya itu ngurus. Kita harus siap aja. Oke, berarti saat kita membangun sebuah perusahaan, kita juga pasti harus siap ya, Pak, untuk menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Baik, mungkin tadi kita udah sharing tentang masa sulitnya nih. Nah, sekarang bagaimana nih awal mulanya Bapak Ismail Fahmi membangun PT Media Kernels Indonesia? Mungkin boleh sharing-sharing ke kita peserta Company Talk Show volume 2 hari ini. Ya tadi sempat saya singgung sekilas ya tentang awal mula bikin menggunakan metode moonlighting. Jadi pada saat itu tujuan saya adalah bagaimana membuat produk. Saya waktu itu nggak ingin kerja di perusahaan orang lain, ya perusahaan besar kayak gitu. Ya kebetulan habis lulus PhD saya di Amsterdam, ya kerja dulu lah kan, yang belum bisa bikin perusahaan di sana. Tapi selama kerja di Amsterdam, saya bikin produk. Ya, produk itulah yang menjadi nanti ketika saya balik ke Indonesia harus jadi. Nah, ketika bikin produk, saya bikin menggunakan cara metode yang moonlighting tadi. Makanya ini buat Anda mahasiswa ini kalau masih
Masih dibayarin, masih orang tua kan ya bayar. Ada yang kerja sendiri kan? Jadi ketika masih dibayarin orang tua, itu kesempatan sebetulnya. Coba kalau malam hari, saya kira kan punya waktu tidur juga ada ya kan ya. Nggak semuanya kan untuk ngerjain tugas ya. Coba bikin satu produk. Memikirkan sebuah produk. Produk itu bisa dalam bentuk software, bisa dalam bentuk service, bisa dalam bentuk apapun lah itu. Ya, yang kira-kira nanti ketika Anda lulus, atau mungkin sebelum lulus, itu sudah menjadi satu startup barangkali, satu company. Anda bisa berdua, bertiga. Gitu. Dan saya lakukan waktu saya sendirian. Jadi ketika saya bikin produk, saya fokus di software development, codingnya. Terus kemudian saya sendirian waktu itu belum ketemu partner. Ketika di Amsterdam, saya sering ke toko buku. Di toko buku saya mencari buku-buku tentang bagaimana membuat satu bisnis. Ada bisnis canvas namanya. Kalau Anda biasa bikin startup itu ya, atau pernah belajar, nah startup itu ada namanya bisnis canvas. Bisnis kanvas itu ada satu kotak kayak gitulah kertas gitu, Anda bagi-bagi jadi 9 atau berapa gitu kan. Nama produk Anda bergerak di bidang apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, kompetitornya apa, dan seterusnya, kira-kira targetnya dan seterusnya. Value yang Anda tawarkan apa, kira-kira seperti itu. Dan saya nggak biasa bikin itu. Ketika berkali-kali ke toko buku, membaca buku di sana, saya merasa ini kayaknya nggak jadi-jadi di perusahaan. Jadi kemudian saya fokus aja bikin software. Nah, tapi suatu saat karena kita fokus di sistem, saya bisa ketemu dengan orang yang, jadi ada kunci lain, networking, ya. Jadi orang yang pernah saya kenal sekian tahun sebelumnya, dan ternyata dia lagi membuat satu software, satu perusahaan di Indonesia, cari ide, dan ingat saya, kemudian bisa nggak itu dijadiin perusahaan gitu. Nah, dia bikin bisnis modelnya, saya bikin teknologinya. Ada perusahaan yang lain bergerak di sisi fundingnya, gitu. Jadi jadilah kami buat perusahaan bertiga, gitu. Jadi don't worry, start dengan sesuatu. Kalau Anda pikirkan itu ada problem di masyarakat, problem di pasar lah. Nah, saya lihat itu ada problem di pasar yang dimana saya bisa masuk ke situ. Ketika ada problem, bikin sesuatu. Jadi startnya dengan problem. Jangan bikin sesuatu tanpa menjawab satu problem. Jadi kita bikin satu produk itu karena untuk solve sebuah problem itu. Nah, problemnya saya sudah clear sebetulnya waktu itu, yaitu publik, masyarakat nggak tahu apa yang terjadi di media sosial dan media online. Mereka membutuhkan satu analitik dengan mudah dan cepat, ya. Sehingga mereka bisa meningkatkan pengetahuannya tentang produknya, tentang ini. Jadi kira-kira gitulah. Jadi problemnya udah jelas. Nah, berikutnya harus ada ilmu bikin bisnis. Kalau Anda nggak punya ilmu ini, partneran dengan orang lain, gitu. Perlu modal, ya kalau nggak partneran dengan orang lain yang punya modal, kira-kira gitu. Ya kalau nggak ya mulai dengan bootstrapping tadi, ya dengan duit sedikit, modal yang kecil, yang penting bisa jalan dulu. Itu awalnya. Enggak, pembelajaran jalan kira-kira 2012, 13, 14, 15, sekitar 4 tahun gitu. Kemudian yang bertiga tadi tutup. Tapi saya sebelumnya sudah bikin perusahaan baru, Media Kernel tadi. Jadi sebelumnya itu belum Media Kernel. Nah, Media Kernel itu saya sendirian. Nah, dari situ ternyata setelah saya miliki sendiri, versi sendiri, bisa berkembang jauh lebih pesat karena saya punya freedom lebih banyak untuk menentukan apa yang akan saya share, ilmunya ke publik dan seterusnya itu, sehingga lebih mudah dan cepat dikenal. Nah, ini saya nggak ngerti juga itu. Ternyata lewat dikenal oleh publik, itu membuat company saya itu berkembang dengan cepat. Nah, dikenalnya dengan apa? Dengan berbagi ilmu, dengan berbagi pengetahuan. Pada saat awal tahun 2016, saya bikin namanya Droneprint. Ya. Droneprint itu bukan awal ya, awalnya Media Kernel itu perusahaan. Droneprint itu ketika sudah jalan, saya merasa kok banyak hoax ya, banyak hoax di masyarakat. Sementara saya tahu itu di data saja. Dan saya akhirnya bagi ilmu, bagi data yang dari dashboard Droneprint yang Media Kernel saya miliki, ya buat analisis ke publik, mengedukasi publik, ngasih tahu mereka kondisi kayak gini dan itu free, gratis. Jadi kita share knowledge. Saya hanya berpikir untuk share knowledge. Yang waktu itu nggak berpikir tentang keuntungan bisnis atau apa waktu itu. Tapi ternyata dengan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu itu, saya dapat kembalian jauh lebih banyak lagi. Ya. Peluang bisnisnya dikenal, kemudian networking dan seterusnya, opportunity makin luas gitu. Jadi dan ibaratnya kalau dibilang marketing saya itu nol gitu ya, biaya untuk marketing itu nol.
biaya iklan media kena dompet itu nol. Saya nggak pernah mengeluarkan sedikit pun gitu untuk mempromosikan gitu, baik dimanapun. Jadi hanya berbagi ilmu aja, ya, share ilmu ke publik dan saya ingat tuh prinsip waktu tahun 2020 ya bareng Bu Welmin dan teman-teman itu kita bikin namanya digital library, ya, kemudian softwarenya kita buat dan gratiskan, ya. Ganesha Digital Library. Prinsip kami waktu itu adalah share your knowledge and it will multiply. Ya. Kalau kita punya pengetahuan, bagilah pengetahuan itu akan bermultiplikasi. Ya. Buat yang beragama Islam itu kan sebagai sodakoh, ya, sodakoh ilmu. Ya. Dan sodakoh itu kan menghasilkan rezeki. Meskipun waktu itu saya juga nggak niat dalam konteks itu, hanya ikhlas aja, yang pingin ini harus saya bagi. Saya punya ilmu, saya punya kewajiban berbagi kepada orang. Ya. Dan saya kira itu ya beberapa hal yang menjadi titik balik, ya. Dan ketika saya bagi knowledge, ya, yang dihasilkan dari sistem saya, kemudian masuk ke media seperti Tempo, masuk ke Mata Najwa dan lain-lain, the rest is history. Meskipun saya nggak ada niatan di awal itu untuk itu, hanya benar-benar berbagi saja. Kira-kira demikian, ya. Oh, oke. Berarti pada awalnya tuh 3 orang ya Pak yang kerjasama. Terus akhirnya Bapak Ismail Fahmi sendiri membuat Media Kardus Indonesia dan akhirnya mempunyai peluang yang lebih besar seperti itu Pak. Ya. Oke. Lalu mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Di CV yang kami terima, Bapak Ismail Fahmi memiliki banyak sekali minat data ya. Beberapa di antaranya social network analysis, digital library, dan big data. Nah, bagaimana Pak Ismail Fahmi bisa sangat menyukai hal itu dan gimana awal mulanya bisa tertarik dengan hal itu? Ya. Satu pelajaran yang mungkin saya bisa share ya buat teman-teman di sini adalah problem, ya. Saya suka sekali dengan problem. Jadi ketika pengalamannya waktu 2009 saya masih di Belanda start bikin satu sistem. Pertanyaan pertama saya itu adalah sistem yang saya kembangkan ini untuk menjawab apa gitu. Problemnya apa gitu. Jadi Anda harus tahu problem. Ketika ada problem di masyarakat, problem di pasar, itu buat kita itu opportunity. Ya. Buat kita yang technopreneur lah istilahnya, itu entrepreneur yang berbasis teknologi itu sebuah opportunity. Makanya ketika dapat problem itu senang sekali. Nah, problem-problem yang ada itu apa? Nah, ini kemampuan kita melihat problem. Ya. Misalnya tentang SNA, Social Network Analysis. Problem apa yang muncul waktu itu? Data itu sangat besar. Susah sekali kita memahami data yang besar itu. Kita collect data dari Twitter, dari berbagai macam sumber data. Kemudian kita mencoba untuk menganalisisnya. Oh, proses analisisnya banyak. Dari dapat trendnya, dapat sentimennya, dapat ini segala macam. Tapi datanya masih banyak sekali. Kita masih belum tahu gambaran peta besar dari keseluruhan data ini gimana nih. Gitu. Jadi sebagai contoh problem, ternyata oke, itu bisa di-solve dengan kalau kita bisa menggambarkan peta dalam bentuk SNA, Social Network Analysis. Karena hampir semua titik data itu bisa diplot di situ. Gitu. Yang tadinya kan hanya tren saja, dan nanti nggak tahu peta pro dan kontra percakapannya. Dan itu sebagai contoh kan problem. Jadi saya jadi berminat, sangat semangat ketika ada problem. Makanya ketika coding, membuat itu semangat banget loh. I will solve this problem, ya kan. Jadi bukan sekedar bikin bisa asik, gitu. Nggak ada tantangan kan, nggak ada challenge. Jadi Anda menemukan challenge, dan challenge-nya itu apa? Problem, ya. Makanya ketika hidup Anda banyak problem, itu harus bersyukur sebetulnya itu. Itu opportunity untuk menjadi orang yang hebat. Kalau hidup Anda baik-baik saja, nggak ada masalah, bersedihlah gitu. Karena mungkin Tuhan nggak memberikan banyak opportunity kepada Anda untuk di-solve gitu. Oke, seperti itu, Mbak. Berarti Bapak tertarik ya dengan masalah, dan masalah yang kita terima tuh bisa menjadi peluang bagi kita buat lebih mempelajari apa kesalahan ataupun yang kita buat lalunya, seperti itu ya, Pak. Oke, selanjutnya nih, di CV yang Bapak kirim juga, bahwa sebagai
Bapak ini sebagai konsultan perpustakaan nasional RI. Nah, Pak Ismail telah mengembangkan Indonesia One Search ya Pak, yang onesearch.id itu. Mungkin bisa nih memberitahu kepada teman-teman peserta apa itu onesearch.id yang bisa diakses mungkin di Perpustakaan Nasional RI seperti itu Pak. Ya, One Search itu ceritanya tuh gini ya. Saya balik tahun 2014 dari Belanda. Begitu balik, Bu Welmin waktu itu kenal ya, tahu ya Bu Welmin ya, atas tahu nih. Bu Welmin ya, dari kenal nggak? Bu Welmin. Bu Welmin tahu nggak? Siap tahu Pak. Dosen kami Pak. Oke. Bu Welmin dosen dulu di Kepala Perpustakaan Universitas Sriwijaya. Ya. Biar nyambung gitu ya. Jadi ini sepertinya nggak kenal nih, ini harus kenal. Ini saya lapor ke Bu Welmin ini gimana ini mahasiswanya ya, kenal. Karena ini historical ya. Historicalnya itu Bu Welmin. Ya titik balik itu Bu Welmin. Jadi Mas Nizam nanti kasih tahu ya teman-teman yang lain kalau belum kenal Bu Welmin. Jadi ceritanya gini, saya balik tahun 2014. Bu Welmin tahu saya balik dari Facebook. Beliau deputi, ya deputi 4 atau berapa sih di Perpustakaan Nasional, ya membawahi salah satunya itu adalah otomasi perpustakaan. Kemudian Bu Welmin minta saya, Pak Ismail tolong bantu saya di Perpustakaan Nasional. Oke, kemudian saya datang, bantu apa Bu? Gitu ya, menjadi inilah, jadi konsultan gitu. Apapun lah, pokoknya bagian IT tolong saya dibantu, dibilang gitu. Bikin konsultan, meriksa proyek yang masuk di segala macam, buat saya kurang menantang. Makanya di situ, saya kalau nggak ada problem itu nggak menarik. Ya saya pikir tolong kasih problem apa yang berat aku buat saya gitu kan. Ya udah Mas Ismail terserah. Mikir apa buat perpusnas. Wah ini problemnya hebat. Suruh mencari problem sendiri. Jadi ceritanya di situ. Oke, sambil saya bantu menjadi konsultan, saya berpikir kita sekarang ada di Perpusnas. Kalau dulu levelnya masih di Brawijaya Malang, saya ada di ITB, sekarang di Perpusnas. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Buat kita buat Indonesia gitu. Itu pertanyaan Bu Welmin saat. Cuma itu aja. Kemudian saya mikir, kemudian saya riset, nggak sampai lama itu apa yang belum ada di Indonesia, sesuatu yang besar yang belum ada yang sangat penting. Ya cari-cari di luar itu ada namanya. Di Singapura ada namanya One Search. One Search namanya. Jadi nama One Search itu bukan nama original asli saya aja, saya cari-cari aja. Sesuatu yang kira-kira mengintegrasikan semua database. Ya, di Singapura namanya One Search. Di beberapa tempat lagi juga namanya One Search juga gitu. Kemudian saya pikir, kenapa nggak bikin One Search Indonesia? Pusatnya di Perpustakaan Nasional. Misinya adalah mengumpulkan semua database di semua perpustakaan di Indonesia. Startnya dari mana? Dari perguruan tinggi yang paling banyak. Di setiap perguruan tinggi ada namanya tugas akhir, database tugas akhir, tesis, ya, disertasi, kemudian katalog buku, kemudian e-book, macam-macam kan. Saya pikir ya, dari satu ITB aja, itu ada perpustakaan pusat, kemudian perpustakaan fakultas, perpustakaan jurusan, banyak sekali. Mahasiswa kalau mau nyari satu di seluruh ITB kan nggak bisa, harus ke masing-masing perpustakaan kan. Ke UI misalnya gitu, UI juga banyak sekali. Ada jurnal A, B, C juga segala macam. Baru 2 kampus saja total database itu sudah bisa sampai 60. Baru ITB sama UI, belum tambah Brawijaya. Nggak hafal gitu, nggak ingat itu. Ya. Nah, sekarang saya berpikir gimana caranya kalau saya bisa bikin cuma satu saja, tapi untuk seluruh Indonesia. Kasih namanya One Search, kita bikin One Search. Ya, saya bikin One Search, saya cari teknologinya sudah ada di Finlandia. Open source namanya ViewFind, yang dia itu software untuk mengharvest menggunakan protokol yang sudah ada, OAI PMH. Nah, ini istilah-istilah ini Anda kalau belum kenal nanti pelajari ya, karena penting sekali. Jangan sampai nanti Anda jadi jurusan pustakawan ya di sebuah institusi, belum ada softwarenya dan institusi mau bikin softwarenya minta konsultan bikin sendiri, Anda harus tolak, usulkan. Jangan menggunakan software yang bikinan sendiri, gunakan software yang sudah ada. Otomasi itu berat sekali bikinnya tuh, mulai dari proses A sampai Z itu lengkap sekali. Ya, maka saya pengalaman soalnya sebuah perguruan tinggi di Surabaya mau gabung ke One Search,
software, ya bikinan sendiri, nggak nyambung, nggak bisa. Ya, ini sebagai contoh. Jadi harus menggunakan software yang sudah ada standarnya. Standarnya itu ada mengandung OAI, Open Archive Initiative, PMH, Protocol for Metadata Harvesting. Jadi setiap software itu ada pintunya sehingga kita bisa ngambil datanya, itu namanya OAI PMH. Nah, menggunakan OAI PMH ini saya bikin satu software taruh di Perpustakaan Nasional. Semua perguruan tinggi yang tertarik mereka gabung, daftarin, semua repository daftarin. Setiap hari saya buat software yang berkunjung ke semuanya, kumpulin semua, akhirnya menjadi satu di situ. Sehingga pencarian cukup dari satu tempat. Itulah namanya One Search. Jadi semacam Google, tetapi untuk database perpustakaan di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau database perpustakaan, nggak ada yang lebih besar lagi, ya. Saya kira ini ya, so far nih ya, kecuali One Search. Ada lagi misalnya Kemdikbud kalau nggak salah punya namanya Garuda, ya. Garuda itu untuk pencarian, tapi itu untuk jurnal saja kalau nggak salah, hanya untuk jurnal online. Katalog buku nggak masuk. Jadi kalau di sini kita ada katalog buku, jurnal, semua database kita pakai itu. Dan itulah karya besar salah satu ya yang saya kira kontribusi besar dari Bu Welmin ya, mantan Kepala Perpustakaan Brawijaya, Universitas Brawijaya Malang, kemudian juga sekarang jadi dosen ya, dan sampai sekarang, dan itu menjadi salah satu primadona juga dari Perpustakaan Nasional. Setiap kali pimpinan ya Kepala Perpustakaan Nasional kalau ke DPR itu salah satu yang dipromot ya, kita bangga dengan itu, beliau bangga dengan itu. Karena apa? Ada sejumlah sekian ribu perguruan tinggi sudah gabung. Sekarang itu sudah 14 juta rekor. Coba mana ada itu? 14 juta rekor. Satu katalog buku, satu repositori paling berapa ya? Perpustakaan Nasional nggak sampai 1 juta, 700-an ribu rekor kalau nggak salah. One Search itu punya 14 juta rekor. Gitu. Jadi dengan 14 juta itu Anda bisa mencari di semua repositori yang sudah terdaftar. Ada sekitar mungkin 5.000 repositori mungkin kalau nggak salah. 3.000-an perguruan tinggi. Gitu. Dan sekarang saya dengan Perpustakaan Nasional, kita punya program, sekarang minggu depan saya di Bandung, sosialisasi lagi. Targetnya setiap tahun itu ada sekitar mungkin 200-an lagi repositori minimal, itu harus nambah terus. Setiap tahun nambah terus. Ya. Dan masih banyak perpustakaan yang belum terjangkau itu. Harapannya semuanya masuk. Brawijaya Malang termasuk salah satu yang awal. Asabiqunal awalun, ini orang-orang yang perpustakaan yang awal masuk di dalam One Search. Ya. Kita eksperimen juga salah satunya dengan Perpustakaan Brawijaya Malang. Ya, karena Bu Welmi dari sana, kita jadiin prioritas juga untuk kemudian testing masuk. Ya. Oke, berarti seperti satu pintu untuk database perpustakaan Indonesia gitu ya Pak? Iya. Oke. Mungkin tak terasa durasi talkshow kita sudah habis nih Pak. Ini mungkin pertanyaan dari saya nih Pak. Menurut Bapak, dengan adanya teknologi informasi ini, apakah berpengaruh terhadap suatu keputusan atau pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi? Gitu, Pak. Iya, adanya sistem informasi, teknologi informasi, big data segala macam itu impact-nya kepada perusahaan sangat besar ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya. Saya lihat tuh banyak perusahaan yang kira-kira dia bisa, atau institusi ya, yang dia bisa memanfaatkan data, dia bisa advance daripada yang lainnya. Maka di sini, tapi memang nggak mudah. Pertama, people, proses teknologi tadi ya. People, nyari orang yang mampu, ya, orang yang mampu, manajer yang mampu, analis yang mampu membaca data dan kemudian mentranslate data itu, kan nggak mudah. Sistemnya, data itu biasanya itu terpencar-pencar. Jadi kalau dia bisa dibikin sistem yang menjadi saat menyatukan, nah itu luar biasa di dalam institusi. Yang saya lakukan dengan One Search, dengan Bu Welmin juga itu menyatukan pulau-pulau data yang terpencar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia kan. Di satu perguruan tinggi pun juga masih terpencar-pencar dari perpustakaan pusat, fakultas, terusnya sampai puluhan. Ya, kita satukan jadi satu. Ya, dan ini satu sistem ya. Kemudian workflow prosesnya, saya bikin workflow juga. Nah, di perguruan tinggi dalam institusi pun juga sama harus ada workflow. Jadi kalau ini jalan tiga-tiganya, impact-nya besar. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Nah, dengan kita punya, saya kembangkan ya. Contohnya untuk One Search aja, people-nya bagaimana saya pengen jalan. Secara teknologi disupport oleh perusahaan saya.
Dan saya welcome kalau seandainya ada yang lain yang bisa mensupport itu. Dan ternyata dari teknologinya kita buka semua, silahkan mau bikin. Ada yang mau bikin, ada yang bikin semua sendiri ya di tempat masing-masing ya untuk bikin one shot tempat mereka masing-masing. Tapi di Indonesia harus cuma satu ada one shot, nggak ada one shot, dua one shot yang kedua. Saya menolak, dibayar berapapun saya tolak, saya nggak mau bikin. Karena idenya harus cukup satu pintu aja. Ya. Kemudian orangnya, saya bikin namanya tim relawan, ya. Jadi relawan IOS. Ya, relawan IOS dari mana? Dari semua perguruan tinggi yang mau bergabung, kita welcome supaya mereka membantu sosialisasi. Di Perpustakaan Nasional pun juga ada satu tim juga. Jadi kita siapin timnya itu. Workflow-nya, prosesnya juga ada. Nanti kalau dilihat dari situsnya OneSearch itu ada itu workflow-nya, bagaimana mendaftar dan seterusnya itu ada semua di sana. Jadi sekarang manfaatnya apa? Banyak sekali saya dapatkan kisah sukses kayak misalnya nih contohnya nih, ada ceritanya seorang profesor yang ada di Universitas Syahwala Aceh. Dia mau menulis buku, profesor ini, dia nyari di Amazon, ada judul bukunya, buku Indonesia ya, buku Indonesia. Tapi ketika dibeli sudah nggak ada, meskipun ada di Amazon itu ada bukunya. Kemudian tanya ke kepala perpustakaan Unsyah Syahwala, yang sekarang jadi kepala Pusdatin, ya, namanya Pak Taufik Abdul Ghani, itu di Perpustakaan Nasional sekarang. Pak ini ada nggak buku ini? Dicarinya, nyarinya apa? Di Perpustakaan Syahwala, di database nggak ada. Cari ke OneSearch, ada. Satu-satunya di Indonesia buku itu adanya di mana? Dicari. Adanya menurut daftar itu ada di Universitas Telkom University di Bandung. Karena sifatnya buku kan nggak ada full text-nya, ya. Dia hubungin pakai Japri, pakai WA kepada kepala perpustakaan dari Telkom University. Perpustakaan bilang, ada nggak buku? Ditanyain, ada nggak buku ini? Dibilang, ya ada Pak. Ya, bisa nggak difotokopi, terus dikirim, dikirim. Ya sampai 2 minggu, profesor itu sudah dapat bukunya. Itu contoh kisah sukses ya. Kita pemanfaatannya komunitas akademik besar ya dengan OneSearch itu. Dan kisah itu banyak sekali. Banyak sekali kisah orang menemukan sumber data yang nggak tahu ada di mana, ketemunya di OneSearch. Saya tes juga dengan diri saya sendiri. Istri saya waktu itu jadi dari lagi PPDS itu spesialis anak, lagi pendidikan spesialis anak di RSCM. Dia nyari ya, ada artikel atau tesis gitu, tesis dibuat oleh seorang dokter. Saya nggak tahu ada di mana. Saya cari di OneSearch, ketemunya di universitas yang ada di Medan gitu ya. Sumatera Utara, Unsur, Sumatera Utara. Saya tanya ke kepala perpustakaan sana, oh ada Pak, gitu. Karena yang diupload di situsnya itu hanya halaman depan sama abstrak gitu. Saya mau dapat full text, siapin dulu full text-nya, kemudian dikirim Japri, dapat. Dan ini sebagai contoh ya. Institusi juga sama kan? Itu level nasional. Level institusi juga sama. Kalau kita punya satu sistem informasi, teknologi informasi yang jalan, people, proses teknologinya. Jadi mau nyari informasi bisa, mau melakukan koordinasi bisa, menjalankan tugas bisa, kan? Sharing pekerjaan bisa, monitoring bisa dengan mudah. Jadi impact-nya sangat besar ya buat institusinya dan komunitas. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin nggak terasa nih sesi talkshow kita sudah berakhir. Saat ini kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin saya persilakan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, mungkin dari pertanyaan pertama yang sudah dari tadi ada di kolom komentar ya Bapak. Pertanyaan dari Dadi Budi. Selamat pagi Pak, saya Dadi mau bertanya pendapatnya mengenai pengadaan perpustakaan di bidang kesehatan, terutama di rumah sakit swasta. Sebelumnya terima kasih. Untuk rumah sakit swasta ya, rumah sakit, kemudian ada perpustakaannya misalnya gitu ya, apa yang harus dilakukan ya? Gini, kalau perpustakaan, bisnis prosesnya apa sih? Kan kita punya katalog buku, ya kan? Katalog buku. Kemudian kita punya digital library, ya, otomasi perpustakaan dan digital library. Paling nggak dua ini. Bisnis prosesnya itu. Ada lagi mungkin pengembangan yang lain ya. Saya kira yang paling utama katalog buku dan digital library. Kemudian archive ya, mungkin satu lagi bisa masuk archiving. Nah, Anda pelajari di sini semua aspeknya. Dan pesan saya jangan bikin sendiri. Gunakan yang sudah ada dan sudah proven.
gunakan open source kalau bisa, lihat open source yang mengembangkan siapa, lihat kodenya terakhir dimodifikasi kapan, usianya berapa lama itu software, dan setiap tahun ada nggak namanya meeting, koordinasi segala macam, baik nasional maupun internasional. Kenapa? Itu akan menjamin software yang akan Anda pasang itu dapat support terus. Jangan sampai udah dipasang, tahun depan sudah nggak berkembang lagi. Kan gitu. Jadi karena sistem harus dikembangkan terus. Kalau dia komunitasnya besar, apalagi open source internasional, jadi bukan hanya Anda yang akan menggunakan, tapi semua user internasional itu akan pakai, dan mereka akan lapor nih, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Artinya apa? Software jadi makin bagus. Ya, user base-nya tinggi. Jadi pilih itu, gunakan yang sudah ada, karena itu sudah oke. Jadi otomasi itu saya kira sudah ada yang memenuhi kriteria tadi, baik bikinan nasional maupun internasional. Ya, dukungannya, supportnya. Yang nasional itu misalnya Slim ya, yang dari luar Pusnas, jadi yang kemudian dari Perpusnas itu namanya Inlist, di support oleh APBN pengembangannya, jadi juga ada jaminan itu satu untuk otomasi. Kemudian digital library, banyak sekali digital library itu Anda bisa nyimpan, mungkin kalau di rumah sakit swasta itu mungkin ada dokumen-dokumen ya. Digital library bisa support mungkin gambar, PDF atau apapun yang sifatnya non buku, taruh semua di sana, diupload gitu. Dan mungkin juga ada archive, ada surat murat. Saya nggak tahu apakah mungkin coba ditanyain, ada dokumen-dokumen yang kira-kira perlu diarsipkan nggak gitu. Ya itu Anda bisa menggunakan software arsip. Itu ada khususnya, itu arsip, archiving itu ada. Ya, lupa namanya apa itu untuk arsip itu. Saya pernah ada di presentasi saya, lihat di slide share saya itu pernah saya presentasi di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada software open source. Jadi kira-kira itu aja sih. Simply coba gunakan open source, siapkan orangnya, workflow-nya jalankan, nah stick dengan 3 aspek tadi. Kira-kira demikian ya. Jadi itu baik di swasta maupun perguruan tinggi, mau nggak swasta ya, atau dimanapun ya, ketika Anda ada aspek perpustakaan, ya 3 aspek tadi Anda perhatikan, kita Anda analisis, coba dikembangkan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih juga kepada Dedi Budi atas pertanyaannya. Baik, langsung saja kita lanjut pertanyaan kedua, mungkin dari Nizam Dulfanudin yang sudah raise hand, Pak. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kesempatannya dari moderator dan MC ya. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Saya Nizam, Waalaikumsalam. Ya, dari Universitas Brawijaya. Kan sebelumnya ini semoga nggak melenceng dari tema nih. Sebelumnya kan ini saya mengikuti peran Bapak dan Drone Emprit di media sosial ya, khususnya media Twitter. Tuh, saya melihat tuh Pak di situ bagaimana akun Bapak, akun Drone Emprit itu dihajar netizen Pak, yang terpolarisasi secara politik. Karena informasi yang ada itu yang disampaikan oleh SNA dari Drone Emprit bisa mengkonter semua pendapat dan hoax yang disampaikan oleh mereka dari kedua belah pihak itu. Bahkan kan seingat saya itu ada salah satu pihak yang menuduh Bapak itu orang intelijen. Padahal menurut pandangan saya Bapak itu pure orang akademis. Kemudian sebelumnya saya juga salut ya Pak, SNA yang diangkat itu sebelumnya ada tema klepon tidak Islami, saya ingat betul. Itu kan sempat trending Twitter dan viral di status WA. Karena ternyata informasi yang nggak jelas asal riaknya itu terbukti hoax Pak. Karena muncul dari akun anonim dan basis keilmuan yang nggak jelas. Ke pertanyaan saya itu Pak, bagaimana Bapak, perusahaan dan staf itu menempatkan diri sebagai pihak dengan posisi netral yang menyampaikan informasi dengan basis data dan penelitian yang jelas. Kemudian karena kan berdasarkan pemantauan saya itu kalau di media sosial itu Pak hal yang berat dari perusahaan yang mengandalkan big data dan integrated information management system sebagai mesin geraknya Pak. Terima kasih. Benar, langsung saya jawab, Zafira? Ya, boleh Bapak, boleh. Ya, baik, terima kasih Nizam atas pertanyaannya. Terima kasih juga ngikutin saya ya di Twitter ya ceritanya tadi. Oke, jadi benar
nggak mudah ya. Sebetulnya kalau kita mau menempatkan diri, apalagi perusahaan yang komersial, ya, Mediakanal itu perusahaan yang komersial. Kita punya klien, punya ini. Tapi di sisi yang lain kita harus mengedukasi publik juga. Dan ketika mengedukasi publik, kan kita pinginnya truthful ya. Kita nggak bisa netral sebetulnya. Makanya tagline-nya dari Don Pratt itu kan, we don't claim to be neutral, but insist on being truthful. Kita nggak bisa netral, kita berpihak pasti. Nah, kalau kami itu berpihaknya kepada apa? Kepada data tadi. Yang penting adalah kami nggak berpihak, tapi kita nggak bisa netral, tapi yang paling penting berusaha untuk jujur. Gitu. Oke, bagaimana memisahkan itu ya? Jadi benar-benar sebenarnya kita pisahkan. Drone Emprit itu sendiri itu bukan perusahaan, sebetulnya Drone Emprit itu hanya satu nama alias, ya, satu nama alias seperti nama pena. Ketika Anda punya nama Nizam kayak gitu kan, mau menulis mungkin nggak pakai nama Anda, tapi menggunakan nama pena gitu. Sama saya ketika menulis saya gunakan nama apa yang lucu-lucuan aja waktu itu tahun 2016, yaitu namanya adalah Drone Emprit ya, saya buat lucu aja gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan itu saya pisahkan ya. Jadi ini sebenarnya analisis saja. Perusahaan-perusahaan yang lain, ya khusus ya yang lain. Jadi perusahaan sebenarnya nggak terlalu banyak involved. Tapi yang Drone Emprit ini saya gunakan untuk mengedukasi publik. Jadi publik itu lebih tahu Drone Emprit daripada Mediakanal. Gitu. Karena Mediakanal itu entitas perusahaan. Drone Emprit itu nggak ada entitinya. Secara hukum hanya terakhir saya daftarkan agak telat itu aja supaya nggak dipakai oleh orang ya. Baru saya daftarin di Kemenkumham. Tapi awalnya kita nggak ada aktenya, nggak ada apa, hanya nama aja gitu Drone Emprit itu. Nah dari situlah kemudian saya posisikan terpisah. Kalau Mediakanal ya udah dia fokus saja di bisnis, dia nggak banyak bersuara Mediakanal itu sebagai PT ya, atas sama PT itu Mediakanal menyatakan enggak. Tapi Drone Emprit itu yang dia bisa bersuara macam-macam gitu, sesuai dengan data. Intinya itu Mas, jadi harus dipisahkan. Karena kalau di mix itu agak repot ya buat bisnis. Ya meskipun itu berimpact juga kepada perusahaan ya jelas banyak sekali impact negatif ya yang saya terima, ya itu sebagai konsekuensi aja sih, sebagai konsekuensi. Kira-kira gitu. Nah kalau pegawai saya mereka nggak involve ya di dalam Drone Emprit ya. Yang saya pribadi yang lebih banyak supaya apa? Supaya fokus ya, supaya kita fokus karena yang namanya Mediakanal itu visi saya membuat satu perusahaan yang berbasis riset. Banyak riset NLP, teknologi, ontologi segala macam kita terapin di situ. Jadi teman-teman fokus sana. Saya nggak minta mereka untuk ikut-ikutan gitu. Kita fokus aja di situ. Ya, urusan buzzer itu urusan saya gitu. Jadi tapi teknologinya kita ambil dari sana. Kira-kira itu Mas ya untuk bisa membuat balance gitu. Dan kenapa ini dilakukan? Ya, ini mungkin satu pertanyaan juga. Karena karena ini jadi ada mungkin latar belakang saya ya dulu ya. Saya aktivis dulu di mahasiswa. Saya ketua himpunan ya dulu. Saya pernah ketua himpunan. Kemudian saya waktu itu aktif di Salman juga di kemahasiswaan ya. Jadi ketika bikin company pun juga nggak pure bisnis yang kita pikirkan. Tapi ada semacam idealisme yang masih nempel lah sedikit tuh di jiwa saya gitu kan. Untuk apa? Mengedukasi publik gitu kan. Kita educate people dengan apa? Berbasis data. Sampaikan aja apa adanya. Ya. Kita nggak bikin spekulasi, nggak bikin opini, nggak. Datanya kayak gini gitu. Sampaikan apa adanya. Dan itu salah satu pendekatan yang saya pakai. Dan untuk menjaga supaya nggak kesana kemari, yaitu metodologi ilmiah yang saya pakai. Metodologi ilmiah pakai akademik ya, metode akademik yang dipakai sehingga ketika diserang pun ya ini datanya. Kira-kira gitu Mas. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin ada feedback dari Kak Nizam. Baik, izin feedback. Berarti intinya itu seperti tagline itu nggak Pak? We don't claim to be neutral, but we insist to be truthful. Ya, betul. Terima kasih, jelas. Baik, terima kasih Kak Nizam atas pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, sudah ada 2 pertanyaan nih di kolom komentar. Dengan berat hati kami menutup sesi Q&A. Baik, saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar ya Pak. Selamat pagi Bapak, saya izin bertanya Bapak,
Untuk sistem dan penggunaan OneSearch Indonesia, apakah ada perbedaan dengan OPAC? Bapak, terima kasih. Ya prinsipnya OPEC sama OneSearch sih sama ya. OPEC itu Open Public Access Catalog ya, kan katalog aja. Cuma OPEC itu biasanya istilahnya OPEC itu kan ada di sebuah perpustakaan ya. Kita masuk perpustakaan atau apa di kampus itu ada OPEC-nya nyari. Skupnya biasanya kan kecil. Kalau OneSearch skupnya nasional gitu aja. Sama aja sebetulnya. Dan bahkan OPEC dari OneSearch itu lebih bagus dari OPEC software Anda, coba bandingin aja. Ya. Lihat ada software di perpustakaan ya, otomasi, software otomasi atau software digital library yang ada di tempat Anda masing-masing ya. Terus bandingkan dengan search dan result yang ada di OneSearch. OneSearch jauh lebih bagus ya. Kita bisa bikin faceted search, mencari ini kemudian ketahuan sebelah kiri itu facet ya. Oh, sekian dari perguruan tinggi ini, sekian dari sumber data ini, sekian dari pengarang ini, sekian dari segala macam. Jadi kita klik ini kemudian search pencariannya lebih bagus, terfilter lagi. Bahkan beberapa perguruan tinggi menjadikan OneSearch sebagai OPEC-nya untuk katalog-katalog mereka. Ini sebagai contoh Universitas UIN Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, ya, UIN. Dia itu punya katalognya berapa ya? Satu katalog besar, jurnalnya itu sampai 30-an kalau nggak salah gitu. Belum digital library-nya. Bisa dibayangkan kalau mereka mencari tempat mereka masing-masing kan nama. Ya, makanya pencariannya apa? Menggunakan OneSearch. Halaman OneSearch ada ini dia taruh di halaman OneSearch, dia taruh di webnya mereka, ya. Dan di web mereka kemudian publik itu nyarinya dari OneSearch. OneSearch kasih hasil, begitu diklik larinya ke database mereka masing-masing gitu. OPEC juga sama, cuma fiturnya lebih bagus, lebih lengkap, dan datanya bisa kita buat skala universitas, skala satu repository, skala nasional juga bisa, tergantung setting-settingnya. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Kak Halim ada feedback atau sudah merasa puas atas jawaban dari Bapak Ismail Fahmi? Oke, saya izin back MC. Mungkin jaringan dari Kak Halim agak terhubung ya, Bapak. Oke, baik. Mungkin kita, karena keterbatasan waktu juga, kita bakal move ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Selamat pagi menjelang siang, Bapak. Saya Nida. Ingin bertanya, apakah ada SNP khusus yang membahas tentang anggaran perguruan tinggi swasta? Jika ada, boleh disebutkan, karena saya mencari SNP tentang itu belum ketemu. Terima kasih, Bapak, sebelumnya. SNP itu apa ya? Mungkin SNP apa? mungkin Kak Syah Nilda boleh diinin dulu di kolom komentar. Saya nggak tahu apa yang maksud dengan SNP, SMP, SNP. Iya. Baik, sudah ada yang bantu menjawab, Pak. Standar nasional perpustakaan seperti itu. Oh, kalau yang ini saya nggak bisa jawab ya. Saya dunia perpustakaan, liku-likunya, standarnya saya nggak terlalu paham gitu. Ya, mohon maaf saya nggak bisa menjawab. Mungkin dari mungkin dosen ilmu perpustakaan atau mungkin Bu Elmin bisa menjelaskan nantinya. Oke, berarti mohon maaf ya, Kak Syahnilda mungkin belum bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin nanti bisa bertanya lagi ke Ibu dari dosen kita, Brawijaya, mungkin seperti itu. Kak. Ini sudah ada feedback dari Muhammad Halim Fauzi. Mohon maaf Bapak, tapi tadi ketika hendak menyampaikan feedback, saya login ulang karena jaringan kurang stabil. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Seperti itu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ismail Fahmi yang telah berkenan untuk menyampaikan materinya.
Baik, terima kasih. Sebelum kita berpisah dengan Bapak Ismail Fahmi, saya izin meminta closing statement dari Bapak Ismail Fahmi. Mungkin kepada Bapak Ismail Fahmi, saya persilahkan. Baik, sebagai penutup saya ingin sampaikan yang pertama terima kasih ya, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan himpunan mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Brawijaya Malang. Ya, titip salam ya buat Bu Welmin ya, secara khusus salam hormat ya, salam kangen juga udah lama nggak ketemu. Dan mahasiswanya harus tahu bahwa Bu Welmin itu merupakan tokoh ya, salah satu tokoh perpustakaan ya, tokoh di dunia perpustakaan di Indonesia, dan salah satu tokoh yang sangat besar andilnya atas lahirnya Indonesia One Search ya, yang sampai sekarang masih banyak dan terus dikembangkan oleh perpustakaan nasional dan memberikan banyak manfaat. Dan terutama buat rekan-rekan mahasiswa, pesan saya tadi ya, critical thinking, ilmu komunikasi, dan kemudian skill keilmuan ya, minimal 3 ini ya, ini yang kemudian yang harus diasah ya. Dan peluang itu ada di mana-mana, nggak hanya di dunia perpustakaan, di dunia swasta, di dunia manapun yang kira-kira ada berhubungan dengan informasi, ya, itu adalah ladang tempat Anda bekerja. Ya. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ismail Fahmi yang telah berkenan menjadi narasumber dalam Company Talk Show volume 2 kali ini. Setelah ice breaking sudah pada semangat lagi nih, mungkin saya akan membacakan kesimpulan kita pada siang hari ini. Kesimpulannya adalah gak boleh takut dan harus fokus dengan apapun yang kita lakukan. Kita juga jangan takut untuk membagi pengetahuan kita. Selain bersifat sodako, hal ini juga bisa membuat kita mendapat ilmu yang lebih banyak. Berbicara tentang ilmu perpustakaan, dari yang kita diskusikan, ilmu perpustakaan memiliki cakupan yang cukup luas. Tidak hanya terpaku pada pustakawan saja, terlebih banyak bidang yang sesuai dengan information science. Peluang fresh graduate perpustakaan besar di dunia informasi dengan kemampuan dalam mengembangkan pengelolaan data dan analisis data. Serta dalam sebuah perusahaan yang utama adalah mengadaptasi kebutuhan klien yang berasal dan berbagai latar belakang seperti itu. Kaitannya dengan perpustakaan adalah misal dalam sistem klasifikasi dapat menambah sudut pandang dari berbagai bidang. Skill yang dibutuhkan untuk bergerak dalam bidang informasi adalah critical thinking, proaktif, dan komunikasi. Seperti itu kesimpulan kita pada hari ini. Baik. Karena kita sudah mendengar materi yang pastinya sangat bermanfaat dari Bapak Ismail Fahmi, menandakan kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ismail Fahmi yang telah berkenan hadir sebagai narasumber di acara talk show yang kami adakan ini. Besar harapan kami agar kegiatan ini bermanfaat bagi kami selaku panitia dan juga pastinya teman-teman talk show yang telah hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya selama menjadi host hari ini. Semoga talk show ini bermanfaat dan ada banyak ilmu dan pengetahuan bagi teman-teman semua yang ada di room Zoom ini. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga mendapatkan ilmu yang pastinya akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you lagi teman-teman di acara selanjutnya.